Sarendri datang ke kamar Panglima Kicap dan memberikan minuman yang dititipkan oleh Ratu Sudesna. Singkat cerita, Kicap menggoda Sarendri dan timbul perdebatan yang memicu Kicap curiga terhadap identitas asli Sarendri. Ketika Sarendri hendak pergi, Kicap menahannya dengan membakar cadar yang digunakan oleh Sarendri. Hidup penyamanan kita sebentar lagi akan berakhir. Tinggal 15 hari lagi dan kita semua akan bebas. Aku sudah bisa merasakan kebebasan kita sekarang. Pancali, kenapa pakaianmu terbakar seperti itu? Aku telah meninggalkan sedikit dari pakaianku pada seorang pria yang jahat, supaya aku tidak akan melupakan dia saat waktunya tiba untuk menghukumku. Kicap, apa dia yang telah mengganggumu lagi hari ini? Akan pecahkan kepalanya sekarang. Tuanku, sama seperti Jarasandha, hanya sedikit orang yang bisa membunuh Kicap. Semua orang tahu tentang hal itu. Jika berita kematian Kicap tersebar, maka Duryodhana akan tahu kita berada di kerajaan Wirata. Pancali memang benar. Kita hanya perlu tetap tidak dikenali selama 15 hari lagi. Dengar semuanya, Pangeran dari Kuru, putra dari Raja Destra Rastra, Pangeran Mahkota Duryodhana akan segera masuk. Selamat datang Raja Gandhara. Selamat datang Pangeran Mahkota. Salam Raja Wirata. Semoga kerajaanmu makmur dan sejahtera. Terimalah salam dariku yang mulia. Silakan duduk. Apa yang membawamu datang ke sini, Raja Gandhara? Dalam 500 tahun terakhir, bangsawan Gandhara dan Hastinapura yang mengunjungi kerajaan Matsya bukanlah hal yang biasa. Itu sama sekali tidak benar, Raja Wirata. Itu adalah tuduhan palsu. Kerajaan Hastinapura sudah pasti pernah datang ke kerajaan Matsya. Dan juga Wirata ini sudah pasti menjadi rumahnya. Kapan? 1 tahun yang lalu. Selama 1 tahun terakhir, 5 orang anak dari Raja Pandu dan istri mereka berada di dalam perlindunganmu, Raja Wirata. Aku tidak memberikan perlindungan kepada siapapun, Raja Gandhara. Yang mulia Wirata, para putra Pandu itu telah menghina Hastinapura. Kalau kau mau terus menyembunyikan mereka di sini, kau harus melawan pasukan kerajaan Hastinapura dalam sebuah pertempuran. Aku tidak takut pada apapun, Pangeran. Kau boleh datangkan pasukanmu ke kerajaan. Yang mulia, tidak perlu ada pertempuran untuk itu. Pangeran, kalau kami tahu di mana para putra Pandu itu, maka kami akan memberikan mereka kepadamu saat itu juga. Istri dari Pandawa itu memiliki kecantikan yang tidak ditandingi oleh siapapun. Jika ada wanita secantik itu di kotamu 1 tahun terakhir ini, tolong bawalah kemari Panglima Kicap.
kerajaan Hastinapura, Pangeran Dursasana, ini tidak ada wanita yang terseret-seret seenak. Ini adalah ruang sidang istana Raja Wirata, di mana perilaku rendah seperti itu tidak ada. Yang mulia Wirata, tetaplah jaga batasanmu, jangan sampai terlewat. Cukup! Yang mulia, aku rasa saat ini tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi musuh dari kerajaan dinasti Kuru. Pangeran, dalam 1 tahun terakhir ini, siapapun yang masuk ke dalam kota Wirata harus datang ke kerajaan ini dan menunjukkan dirinya sendiri. Tapi sebelum itu, terimalah keramah tamahan dari kami malam ini. Perintah macam apakah ini, Kak? Kita harus datang ke istana pagi-pagi untuk menunjukkan diri kita. Raja Sengkuning telah mendapat janji dari Panglima Kicak bahwa dia akan membantunya untuk mencari kita. Bisakah Duryodhana dan Raja Gandhara mengenali kita dalam penyamaran ini? Seorang pencari akan memperhatikan bentuk yang aneh. Tapi, mata yang tajam akan selalu bisa menemukan yang jauh. Kalau mereka selalu bertemu dengan kita, mereka tidak akan bisa mengenali kita. Mereka akan mengenali kita jika penampilan kita seperti itu. Jika Kicak sudah membuat janji dengan keyakinan sebesar itu, dia pasti sudah tahu identitas sebenarnya dari Pancali. Jika memang itu terjadi, mengapa dia tidak mengungkap identitas Pancali di istana? Aku tahu maksud dan tujuannya. Kalau dia sudah tahu identitas Pancali sebenarnya, maka penjahat itu pasti sedang merencanakan sesuatu. Salam yang mulia Ratu Drupadi. Aku tahu siapa sebenarnya dirimu, Sarindri. Kau menjalani kehidupan tanpa nama. Dan kelima Gandarwa yang kau bilang melindungimu, sebenarnya mereka adalah Pandawa. Aku juga tahu akan hal itu. Tapi kau tidak tahu bahwa Pangeran Mahkota dari Hastinapura telah sampai di kerajaan kami untuk mencarimu. Kalau sampai nanti dia tahu siapa dirimu yang sebenarnya, maka kalian harus menjalani pengasingan selama 12 tahun lagi. Dan untuk saat ini, hanya aku saja yang bisa melindungimu, Drupadi. Malam ini datanglah ke kamarku. Aku bisa pikirkan banyak cara untuk bisa melindungimu. Aku harap kau mengerti, Drupadi. Kau sudah menikah dengan 5 orang pria. Satu suami lagi pastinya tidak akan terlalu sulit buatmu. Jadi besok pagi-pagi sekali, kalau kau dan kelima suamimu itu tidak dihadirkan di istana olehku, maka Duryodhana tidak akan mengetahui siapa kau yang sebenarnya. Aku harap kau mengerti, Drupadi. Tuan, bawakan juga anggur nanti malam, Drupadi. Ini keadaan yang tidak mungkin, tuanku. Jika aku menerima hal tidak pantas dari Kicak, maka aku harus bertemu dengan kematian. Jika aku tidak menerima hal itu, maka kita semua akan mengulangi pengasingan selama 12 tahun dan juga penyamaran selama 1 tahun. Kalau begitu, kita habisi saja Kicak lalu pergi dari kota ini. Ya, kita hanya punya waktu 15 hari. Tidak bisakah kita sembunyi di hutan selama 15 hari lagi, Kak? Kita tidak bisa lari begitu saja, Sahadewa. Kalau besok kita tidak ada di istana, semua orang pasti akan tahu identitas kita. Duryodhana pasti akan menyerang Raja Wirata. Sedangkan beliau telah memberikan kita perlindungan. Kota ini sudah menjadi rumah dalam 1 tahun terakhir kita.
Maka dari itu, sudah menjadi kewajiban kita untuk melindungi kota. Kita tidak bisa kalau terus jalan di permasalahan ini, Kak. Ini sudah hampir waktunya untuk perang. Aku sudah tidak sabar untuk menghancurkan Duryodhana dan adik-adiknya itu. Jika tertunda 13 tahun lagi, aku tidak akan bisa menerimanya. Kita harus pikirkan cara lain lagi. Kita tidak bisa menemukan jalan keluarnya, Kak Bima. Kalau kita tanya dengan diri kita sendiri, dengan pertanyaan yang tepat, apa Kicak hanya menginginkan Pancali saja? Dia pasti punya tujuan lain dalam pikirannya.